cek untuk kelas 10-8 kurang Mbak Septia sendiri yang belum mengumpulkan tugas. Betul nggih? Iya Bu, saya belum mengerjakan. Sesekali nggak apa-apa kan Bu, karena kemarin saya kelelahan. Iya, lelah itu wajar Mbak Septia. Saya pun juga lelah. Saya juga sering mengalami lelah setelah pulang sekolah itu. Saya juga kadang merasa lelah, tidur dulu. Nah, dari masalah ini bagaimana kita bersama-sama mencari solusi dari masalah ini Mbak Septia? Biasanya Mbak Septia itu rajin mengerjakan tugas, selalu tepat waktu, tapi baru kali ini Bu Guru menemukan bahwa Mbak Septia itu belum mengumpulkan untuk tugasnya. Mungkin ada alasan tertentu mengapa Mbak Septia belum mengumpulkan? Iya Bu, tadi malam saya keasikan nonton film, lupa mengerjakan tugas. Tindakan kamu tidak mengerjakan tugas itu menurut Mbak Septia sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat belum? Nah, itu dari tindakan yang Mbak Septia lakukan itu menentang dari kesepakatan kelas yang mana Mbak Septia? Saya sebenarnya itu rajin, tekun, mandiri, dan tanggung jawab. Karena kemarin saya keasikan nonton film dan menjadi lupa mengerjakan tugas. Baiklah, menurut Mbak Septia, tindakan mandiri, tekun, bertanggung jawab itu penting tidak Mbak Septia? Iya penting. Penting nggih. Nah, saya setuju bahwa Mbak Septia sebagai murid itu harus memiliki sikap yang mandiri, tekun, bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Jadi jangan sampai keteledor, jangan sampai lupa dalam mengerjakan tugas, nggih. Iya, Bu. Gimana cara memperbaiki Mbak Septia dari masalah ini? Saya tidak akan mengulangi lagi dan saya akan mengerjakan tugas. Nah, berarti Mbak Septia berjanji tidak akan mengulangi lagi nih. Iya. Kemudian akan mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, nanti yang ikut berperan dalam membantu Mbak Septia dalam menyelesaikan masalah ini siapa Mbak? Nanti bisa meminta tolong Ibu untuk mengingatkan agar mengerjakan tugas sebelum menonton televisi. Ya. Ada lagi yang bisa membantu selain Ibu? Teman sahabat. Hari ini yaitu desiminasi kedua calon guru penggerak angkatan 8 dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Setia Ningsih Sarjana Pendidikan. Maka dari itu akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua pembukaan, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cepiring, yang ketiga pemaparan desiminasi, yang keempat refleksi, dan yang kelima penutup. Demikian Bapak Ibu susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Zainab. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Estesia Christine Martati SPD MPD sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cepede. Kepada beliau yang terhormat disilakan. Terima kasih Bu selaku MC, Bu Setianingsih selaku CGP di Angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak peserta diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Kita tak hentinya memuji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa masih dalam kondisi sehat, ya. Kelihatan Bapak Ibu ceria hari ini, kecuali yang sedang merengut, ya. Baik, ini kesempatan yang bagus sekali. Ada salah satu teman kita, Ibu Setianingsih, yang mau membagikan, ya, berbagi hal-hal baik yang beliau ikuti di dalam kegiatan guru penggerak. Tentunya ini menjadi pengalaman yang sangat menarik bagi teman-teman yang mungkin angkatan berikutnya juga akan mengikuti, karena sesuai dengan peraturan dari PGB semuanya dilihat keseimbangannya. Jadi ketersediaan PP, ketersediaan fasilitator itu akan menentukan berapa jumlah CGP yang akan diikutkan. Itulah kenapa ada istilah ditunda, istilahnya itu diparkir, ya. Ya, sama saya dulu angkatan 5 diparkir ke angkatan 7. Nah, penjaringan kemarin ikut angkatan 8. Ya. Angkatan 8, kemudian kok tidak diangkatkan sekarang? Ya, karena jumlah PP. Bapak Ibu perlu saya sampaikan, seleksi PP kemarin ketat sekali. Di Kendal tuh tidak ada yang lolos. Ya. Akhirnya CGP-nya juga disesuaikan. Dan yang saya tahu ini hanya ada 5, ya Bu, ya. 5 kelompok PP, ya Bu. Jadi 5 PP, 1 PP-nya 5 CGP. Ada yang 6, jadi kurang lebihnya hanya ada 30, ya Bu, ya. Nah, 28. Angkatan saya kemarin ada 29 PP, masing-masing 5 kali 29 berarti 100 sekian. Nah, tidak apa-apa, tidak usah kecil hati Bu, walaupun jumlahnya sedikit tetapi materi yang disampaikan itu full sama, jadi tetap semangat. Maka Bapak Ibu yang lain yang sedang diparkir, nah ini ada pengalaman bagus, tidak usah khawatir, ya, bahwa penjenengan nanti saat mengikuti harus dengan senang hati. Karena apa? Banyak teman, yang jelas banyak ilmu baru yang bisa memperkuat, membuat kita menjadi semakin profesional. Nah, saya tanyakan dulu, moto dari guru penggerak itu apa, Bu? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, ini Ibu sudah sampai pada menggerakkan ini. Tergerak dari diri sendiri, mengikuti. Ya. Maka yang belum, silahkan Bu Mas Uro, masih sangat muda, jangan ketinggalan yang lain. Terus Bu siapa? Bu Ida, Bu Fitri, ya. Bu Fitri, Pak Soleh, jangan ketinggalan dengan yang lain ikut. Itu sudah saya share, tapi karena tidak ada sinyal, mungkin masuknya nanti, ya. Itu sudah ada woro-woro angkatan 10. Oke. Monggo cari info Pak Soleh, jangan mau kalah. Nanti akan ketemu teman yang banyak sekali, ya. Akan dapat ilmu yang luar biasa.
Baik, hari ini Gustianisih mau berbagi terkait diseminasi. Desi apa diseminasi ya, betul mana? Harusnya diseminasi, bukan desi, diseminasi. Ya, bukan desi ya, diseminasi. Nanti diganti. Ya, tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, nanti Bapak Ibu akan mendengar dari Ibu Gustianisih, karena ini aksi nyata harus dilakukan. Jadi banyak aksi nyata yang harus dikerjakan, dan aksi nyata itu tidak menyimpang dari tugas kita sebagai guru. Bahkan menginspirasi kita, memperkaya kita untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan, berdiferensiasi, berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan banyak inspirasi. Maka terima kasih ini sudah mendukung Bu Stiani untuk melakukan diseminasi budaya positif. Mungkin nanti lain kali ada lagi ya, karena ada 3 modul ya Bu ya, 3 paket modul yang harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Nah, semangat ya, nanti sedikit-sedikit penjenengan ikut lihat Bu mengerjakan apa, jadi besok itu nggak kaget, sudah bersiap-siap. Besok saatnya jenengan diundang yang angkatan 9 kalau nggak salah ya, angkatan 9 akan dimulai bulan November atau Oktober ya Bu ya? Ya, November. Nah, silakan penjenengan bersemangat, ini banyak temannya, saling membantu ya, berbagi ini budaya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Walaupun ini di jam-jam rawan sudah jam 11, tapi tolong tetap semangatnya selalu dikekangkan, semangat paginya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Christine selaku Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya yang telah berkenan hadir dalam acara diseminasi modul 1.4 yaitu berkaitan dengan budaya positif. Di sini tujuan saya mengadakan diseminasi ini yaitu berkaitan dengan tugas akhir Bapak Ibu. Setelah saya menyelesaikan modul 1 yang terdiri dari 4 subbab, dari subbab modul 1.1 sampai yang terakhir ini Bapak Ibu, yaitu gongnya. Gongnya dari modul 1 yaitu 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Di sini saya akan melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu apa yang telah saya peroleh dari modul 1.4 ini berkaitan dengan budaya positif. Mungkin di sini dari Bapak Ibu semuanya telah belajar lebih dulu daripada saya Bapak Ibu. Nyuwun sewu, di sini bukan maksud saya untuk menggurui Bapak Ibu, tapi di sini adalah diskusi bareng di Bapak Ibu berkaitan dengan budaya positif. Sebelum saya menyampaikan budaya positif, di sini saya akan menyampaikan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah menuntun Bapak Ibu, menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat yang telah mereka miliki agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu nanti sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, maksud di sini bahwa kita sebagai pendidik Bapak Ibu menganggap anak itu bukanlah kertas kosong lagi Bapak Ibu. Anaklah bukanlah kertas kosong yang dengan sesuka hati kita melakukan coret-coretan, memaksa anak untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi di sini bahwa anak itu adalah kertas yang sudah berisi goresan Bapak Ibu. Kita tinggal menebalkan goresan-goresan tersebut. Kita tinggal menebalkan laku anak mereka sehingga menuju ke arah yang lebih baik. Itu adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro Bapak Ibu. Nah, di sini berkaitan budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Tentunya murid akan berkembang secara kritis Bapak Ibu, penuh hormat dan bertanggung jawab tanpa ada paksaan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila memang berapa saja Bapak Ibu? 6 ya. Yang pertama yaitu
kemudian ya betul berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, oke, betul, kreatif, mandiri dan berpikir atau bergerak. Jadi maksud dari budaya positif di sini yaitu kebiasaan atau nilai yang berpusat pada anak, sehingga anak bisa berkembang secara kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk konsep utama budaya positif ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat motivasi perilaku. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dalam kegiatan ini nanti kita akan mencoba atau sharing ya Bapak Ibu berkaitan dengan konsep utama. Kita bahas satu persatu, kita sharing satu persatu berkaitan dengan konsep utama dari budaya positif. Yang pertama yaitu berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Di sini kita sebagai pendidik Bapak Ibu bahwa hal terpenting yang kita lakukan adalah merubah pola pikir kita. Bagaimana merubah pola pikir kita memandang anak didik kita di kelas. Jadi anak lakukan sesuatu apa ya Bapak Ibu? Anak didik itu bukanlah sesuatu benda mati yang dapat kita paksakan sesuai dengan kehendak kita. Anak didik kita adalah telah memiliki kodrat, baik itu kodrat alam, kodrat zaman, atau karakter yang unik, sudah tergolek sejak lahir Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa merubah pola pikir kita, cara kita memandang anak didik kita, bukan seperti zaman dahulu. Bahwa zaman dahulu mungkin bagaimana sebagai pendidik itu anak hanyalah objek ya Bapak Ibu. Jadi semua bisa hanya bersumber dari guru. Nah, dari perubahan paradigma belajar ini diharapkan kita telah merubah pola pikir kita nanti akan akan menimbulkan pembelajaran yang menyenangkan, misalkan melalui pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan membuat keyakinan kelas, kemudian bisa dengan berkolaborasi. Nah, kemarin ini yang telah saya lakukan berubah dengan paradigma belajar. Yang pertama saya itu melakukan ice breaking. Ternyata ice breaking itu sangat membantu anak-anak dalam mengelola konsentrasi. Kadang saya melakukan ice breaking itu di sela-sela pembelajaran, mungkin saat apa ya Bu? Saat kondisi sudah sepanang, kita lihat wajah-wajah mereka begitu jenuh, kemudian saya melakukan ice breaking paling tidak 5 menit, bisa dengan tepuk, itu bisa ya Bapak Ibu. Tidak usah yang sulit-sulit melakukan ice breaking. Kemudian bisa dengan membuat adonan roti, mengikat pundak temannya, itu juga bisa Bapak Ibu. Kemudian kemarin saya melakukan berkolaborasi, yaitu pada waktu kelas 10 itu pembelajaran statistika. Saya ajak anak-anak untuk keluar kelas. Mereka bisa mengukur tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian benda apa yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir yaitu saya membuat keyakinan kelas. Ternyata dengan membuat keyakinan kelas ini anak-anak senang Bapak Ibu. Jadi tidak terpaku pada peraturan. Jadi anak-anak dengan senang hati, dengan sadar bahwa oh ini keyakinan kelas. Misalkan nanti saya melanggar keyakinan ini, apa yang harus dilakukan? Berbeda dengan peraturan. Nah, yang kedua yaitu berkaitan dengan disiplin positif. Bapak Ibu, saya bertanya, apa yang Bapak Ibu asumsikan atau yang memikirkan dengan berkaitan dengan disiplin? Yang berkaitan dengan disiplin itu, maaf, yang dipikirkan itu berkaitan dengan apa? Bapak Ibu? Oh iya, peraturan, betul. Berarti di budaya kita Bapak Ibu bahwa disiplin itu masih berkaitan dengan peraturan ya, betul. Terus sekali di sini dalam budaya kita disiplin itu bisa
dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk memperoleh suatu kepatuhan. Nah, dari kepatuhan itu, dari peraturan kemudian memperoleh kepatuhan, kadang anak dari kepatuhan ini apa Bapak Ibu? Merasa terpaksa. Nah, dari keterpaksaan ini menyebabkan anak-anak tidak nyaman. Itu adalah disiplin positif yang kita pahami ya selama ini ya. Nah, disiplin positif setelah saya belajar dari modul 1.1 ini, yang dimaksud disiplin positif itu adalah kemampuan kita, kemampuan anak didik kita Bapak Ibu untuk memerintahkan dirinya sendiri, untuk menguasai dan mengontrol dalam memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi anak itu bisa memilih dan mengontrol mana tindakan yang sesuai kebajikan secara bertanggung jawab tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin positif itu sebenarnya adalah kesadaran dari anak didik kita Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dipaksa. Jadi secara sadar dengan sendirinya bahwa oh iya ini setelah saya melakukan ini manfaatnya apa untuk diri sendiri. Nah, kemudian untuk subbab yang berikutnya atau konsep utama yang berikutnya yaitu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Saya tanya Bapak Ibu, motivasi itu apa mungkin? Kalau motivasi itu apa mungkin? Iya, betul. Harus Bu, motivasi itu adalah dorongan ya Bapak Ibu, dorongan dari diri, baik itu secara sadar atau bukan. Kalau motivasi itu berarti sadar nih, berarti dorongan secara sadar dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya murid-murid kita itu melakukan disiplin positif itu karena takut dihukum. Terus nama bosan Bapak Ibu? Sebagian besar masih seperti itu ya. Anak-anak melakukan disiplin menaati aturan itu karena takut untuk dihukum. Ya. Berarti ini termasuk motivasi dari luar ya Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin positif dikarenakan ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari Bapak Ibu guru mungkin. Oh kalau kamu melakukan seperti ini nanti dapat ini seperti itu. Jadi ini juga Bapak Ibu masih termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi belum dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah di sini murid melakukan disiplin positif itu berdasarkan kesadaran. Anak-anak sudah sadar, oh saya melakukan itu untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk menyenangkan bapak ibu, tetapi disiplin di sini yang dilakukan yaitu untuk menghargai nilai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri. Berarti di sini yang ketiga yaitu merupakan motivasi yang sudah berasal dari dalam diri kita Bapak Ibu, yang motivasi intrinsik. Sampai di sini ada ditanyakan Bapak Ibu, mungkin sharing. Masih semangat Bapak Ibu? Masih nggak? Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kita sadari Bapak Ibu bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda nih, antara kebutuhan anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda-beda. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus bisa memahami cara pandang akan kebutuhan anak didik kita. Di sini ada 5 kebutuhan dasar, 5 ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yaitu
dasar yaitu bertahan hidup, misalnya makan, minum, itu termasuk kebutuhan dasar. Ya, berarti kalau orang Jawa namanya apa ya? Papan, sandang, pangan. Papan, sandang, pangan itu merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia yang kedua itu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Bapak Ibu pernah tidak menjumpai murid yang kadang caper? Ya, ada yang sering ya, kadang caper dengan bunyinya apa seperti itu. Nah, mungkin di rumah anak tersebut tinggal dengan mbaknya, jadi mungkin kurang kasih sayang deh. Jadi di sekolah dia membutuhkan kebutuhan yaitu rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Bukan hanya kadang caper, kadang nih Bapak Ibu ada yang kita yang pendiam. Nah, kadang dari pendiam itu ternyata setelah kita telusuri ternyata dari siswa yang pendiam itu mungkin juga kurang akan rasa kasih sayang dan rasa ingin diterimanya. Jadi kadang di sekolah ada murid yang terlihat diam murung. Setelah kita melakukan pendekatan mungkin kurang adanya rasa kasih sayang dari kedua orang tua. Kemudian yang kedua yaitu penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu penguasaan. Ada salah satu murid di sini ingin berkuasa di kelasnya, ingin apa-apa menang sendiri. Mengalami seperti itu Bapak Ibu? Ya, banyak juga yang kadang ada anak yang ingin berkuasa di kelasnya, ingin apa-apa menjadi nomor 1. Kemudian di sini selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya itu kesenangan. Nah, kesenangan di sini maksud kesenangan di sini bahwa anak didik itu dalam pembelajaran juga butuh kesenangan Bapak Ibu. Bukan hanya tugas dan tugas. Tapi kadang dalam pembelajaran anak juga butuh hiburan. Misalnya dengan ice breaking tadi, jadi anak tidak disuruh mengerjakan soal, tapi anak juga butuh suatu kesenangan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu kebebasan. Nah, maksud kebebasan di sini apa Bapak Ibu? Bukan kok kebebasan yang tanpa arah nih. Maksud dari kebebasan di sini yaitu anak kemungkinan menginginkan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya di kelas. Sudah banyak nih Bapak Ibu kita melakukan presentasi dan sebagainya. Itu merupakan salah satu cara memenuhi kebutuhan dasar proyek kita yang berkaitan dengan kebebasan. Lanjut. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu. Tolong ingat kira-kira dari kasus ini kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Agus. Kasus yang pertama yaitu Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Nah, kira-kira kebutuhan dasar yang harus dipenuhi apa Bapak Ibu? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Betul Bapak Ibu. Bahwa Agus mungkin merasa lapar, jadi dia tidak membawa bekal dari rumah, merasa lapar. Kemudian dia meminta makan yang dibawa oleh temannya. Jadi Agus di sini kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua, di sini Agus mungkin bisa saja caper dengan teman-temannya. Jadi dari kasus ini bisa dikatakan bahwa yang harus dipenuhi yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian dari sini di sini kasih yang ketiga yaitu Agus merasa hebat ya Bapak Ibu karena telah menakut-nakuti temannya dengan memaksa meminta makanan yang telah dibawa oleh teman-temannya.
Karena Agus merasa hebat bahwa dia bisa memaksa teman-temannya meminta makan, itu berarti kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu kekuasaan. Kemudian Agus merasa bosan dengan buka yang dibawanya, yaitu buka yang harus dipenuhi itu kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu kesenangan. Mungkin dengan meminta makan kepada temannya ini Agus merasa senang, temannya menjadi jengkel, jadi senang kalau temannya jengkel, dia senang. Jadi yang saya penuhi itu kebutuhan dasar yang dipenuhi yaitu kesenangan. Semangat Bapak Ibu, saya seperti ini yang biasa dilakukan oleh Pak Kasir. Kalau saya bilang pagi, tempo 1, siang tempo 2, malam 1, siang tempo 2, dan malam tolong 1. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Lakukan siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Oh, saya berarti sekarang saya ini lanjut. Bakso nyeyang. Baru Mbak saya. Monggo Bapak Ibu sambil disambi apa yang ada ya. Oke. Siap. Untuk berikutnya Belajar. untuk bertanya. Selanjutnya apa Pak? Kemudian yang berikutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Dengan identitas yang gagal yaitu berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Ternyata Bapak Ibu selama ini saya mengajar kadang masih sering melakukan penghargaan. Ternyata itu termasuk sesuatu yang kurang bagus Bapak Ibu. Melakukan hukuman dan penghargaan itu ternyata kurang bagus dampaknya terhadap anak didik kita. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi anak didik kita. Betul betul. Hukuman itu adalah menyakitkan. Kadang anak merasa, oh saya nggak seperti ini kok, saya diperlakukan seperti ini. Kadang seperti itu. Kemudian hukuman itu membuat tidak nyaman. Yang dimaksud tidak nyaman di sini kadang misalkan Bapak Ibu anak melanggar, maaf bajunya tidak dimasukkan. Kemudian dengan ada hukuman, kan kamu berdiri di bawah bendera. Dulu zaman saya seperti itu Bapak Ibu, masih ada seperti itu. Kemudian di sini anak merasa tidak nyaman deh. Oh, bendera aku ini kok langsung dikon berjemur di bawah ya bendera. Jadi membuat anak tidak nyaman. Kemudian selanjutnya jelas murid menjadi takut. Kadang murid bertemu dengan misalkan Bapak Soleh ketika memberi hukuman pada anak-anak menjadi takut dengan Pak Soleh. Kadang aneh Pak Soleh dengan hukuman kepada saya. Kemudian selanjutnya murid menjadi rendah diri. Kalau ini menjadi anak kurang percaya diri. Kemudian yang kedua, identitas gagal yang kedua yaitu penghargaan. Bapak itu masih sering memberikan penghargaan ketika anak berani maju ke depan dan sebagainya. Ya, sama, saya juga masih ternyata setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini banyak ilmu yang saya peroleh Bapak Ibu, terutama berkaitan dengan penghargaan. Di sini yang pertama berkaitan dengan penghargaan itu tidak efektif ya. Maksud dari tidak efektif di sini, anak kadang begini, sering mengharapkan suatu imbalan. Oh nanti kalau saya maju, saya dapat ini. Kalau tidak, ya tidak dapat. Jadi anak intinya ngejek nih. Kemudian yang kedua, merusak hubungan. Maksud merusak hubungan di sini yaitu menyebabkan kecemburuan atau iri. Kadang ada anak yang kurang paham akan materi, kemudian yang diberi penghargaan hanya yang bisa, yang dapat kok hanya yang itu saja. Sedangkan saya memang merasa tidak bisa, jadi saya tidak
mendapat hadiah. Kemudian yang terakhir yaitu bisa mematikan kreativitas. Maksud dari bisa mematikan kreativitas di sini yaitu kadang anak gini, misalkan saya mengerjakan apa ya Bapak Ibu, soal, saya sudah sampai tahap ini saja sudah dapat penghargaan. Hanya sampai di tahap ini saja saya sudah mendapat imbalan dari guru. Kenapa saya harus apa ya? Intinya harus melebihi ini. Saya sudah sampai di titik ini saja sudah mendapat penghargaan. Jadi secara tidak langsung penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Next buku. Nah, kemudian di sini konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini yaitu berkaitan dengan penguatan jangka pendek. Jadi misalkan konsekuensi itu contohnya gini Bapak Ibu, saya bisa memberi contoh. Misalkan si anak menumpahkan minum temannya. Kemudian saya sebagai guru mungkin konsekuensinya tolong dibersihkan, dilap atau dipel, kan gitu. Nah, itu konsekuensinya kemudian anak nurut dengan aturan saya. Itu adalah contoh konsekuensi. Nah, di sini berkaitan dengan konsekuensi penguatan jangka pendek, maksudnya yaitu apakah nanti ketika guru tidak disiplin, apakah konsekuensi ini dilakukan? Nah, apakah ini berarti tidak memiliki jangka panjang, hanya berjangka pendek? Ketika itu ada guru yang mungkin. Kemudian yang kedua stimulus dan respon. Yang ketiga perlu monitoring berkelanjutan. Maksud dari perlu monitoring berkelanjutan di sini sama dengan yang pertama tadi bahwa nanti ada kasus lain apakah anak ini akan melakukan tindakan yang sama. Dan yang terakhir itu anak akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksud di sini merenungi kesalahan yaitu tadi setelah menumpahkan minum dari temannya, sebenarnya dalam hati murid itu ingin meminta maaf terlebih dahulu. Tapi kenapa ibu guru malah menyuruh saya untuk ngepel atau mengelap minum yang tumpah tersebut? Nah, jadi anak di sini dari konsekuensi di sini waktu untuk merenungi kesalahan seharusnya saya tadi minta maaf dulu, tapi kenapa sama guru disuruh mengepel atau membersihkan air yang tumpah? Jadi anak untuk merenungi kesalahannya masih kurang. Kemudian yang berikutnya yaitu berkaitan dengan restitusi. Di sini yaitu murid dengan adanya restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Berarti secara sadar nih Bapak Ibu, dengan kesadaran diri bahwa murid bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dari restitusi ini secara garis besar bahwa setelah anak melakukan kesalahan, dia akan sadar dengan sendirinya apa yang akan dilakukan. Kemudian akan memperbaiki kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Dari sini bisa dilihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini misalkan ada kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas. Jika kita sebagai bapak ibu guru memberikan hukuman bagaimana? Jika anak tidak mengerjakan tugas, anak disuruh berdiri di depan kelas. Kemudian anak akan menjadi, saya yakin kalau bapak ibu langsung seperti itu, anak menjadi jengkel dengan kita. Kemudian yang kedua, konsekuensi, yaitu tentunya kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan awal ya Bapak Ibu, bahwa jika anak tidak mengerjakan tugas, konsekuensi yang akan diberikan apa? Yang pertama yaitu harus rela kehilangan waktu istirahat untuk mengerjakan tugas, dan kadang ada yang menulis sampai berapa kali seperti itu. Di sini betul Bapak Ibu, anak didik menghormati peraturan yang telah kita buat. Nah, kemudian yang restitusi, jika anak tidak mengerjakan tugas,
kita sebagai guru perlahan-lahan tidak langsung menyuruh apa yang dilakukan oleh murid. Yang kita lakukan pertama yaitu menanyakan berkaitan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Kemudian guru beserta murid mencari solusi dari permasalahan yang telah dihadapi. Next. Nah, berkaitan dengan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Itu menurut Gusem 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan di Bapak Ibu, tetapi belajar dari kesalahan. Dengan adanya restitusi, anak bisa belajar, bisa merenungi kesalahan apa yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga bahwa restitusi itu adalah tawaran, Bapak Ibu, tawaran untuk memperbaiki apa yang telah dilakukan, bukan suatu paksaan. Jadi anak tidak merasa terpaksa. Kemudian yang berikutnya mencari kebutuhan dasar yang telah mendasari tindakan tersebut. Suatu tindakan itu pasti ada sesuatu yang mendasari. Ada kebutuhan apa yang harus dipenuhi dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu dengan restitusi bisa menguatkan dan fokus pada solusi. Yang terakhir ini berarti dengan adanya restitusi kita bersama murid bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si murid. Next. Nah, kita sudah berada pada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Yaitu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang sering dilakukan yaitu sebagai posisi yang mana, Bapak Ibu? Kalau saya jujur, kadang saya berada di posisi 3, teman, Bapak Ibu. Tapi terkadang anak itu malah kadang kebablasan, karena saya sebagai teman itu kadang dianggap bicara pun kadang seperti teman biasa. Jadi tidak ada apa ya, bahasa kromo, bahasa totonya gitu. Jadi Bu, ayo makan, Bu, ayo makan, Bu, jajannya Bu, kadang seperti itu. Jadi memang setiap posisi kontrol ada kelemahannya masing-masing gitu. Next. Nah, di sini contoh penerapan 5 kontrol posisi guru. Dari kasus siswa tidak memakai topi saat upacara pendidikan, Bapak Ibu. Di sini jika kita memposisikan diri sebagai penghukum, yang dikatakan yaitu, ayo patuhi aturan. Ya. Ayo patuhi aturan sekolah, kemudian berdiri di belakang barisan. Itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, berapa kali guru harus mengingatkan kamu telah membuat kecewa guru. Kadang-kadang dari itu kan harus membuat merasa bersalah. Kemudian kalau teman, ya posisi guru sebagai teman, kadang kalimatnya itu semacam persuasif gitu Bapak Ibu, mengajak, ayolah, kamu harus tertib, buat ibu guru bangga kepadamu. Itu kalau posisi kita sebagai teman. Kemudian kalau posisi kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan, konsekuensinya apa? Nah, yang terakhir, posisi guru sebagai manajer yaitu apa kamu tahu kesalahanmu? Kemudian bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang telah kamu buat. Nah, kadang saya juga masih berusaha Bapak Ibu memposisikan diri saya sebagai manajer. Tapi ternyata kadang memang agak susah nih, karena manajer ini, posisi kita sebagai manajer ini mengajak murid untuk bertanggung jawab tanpa ada paksaan. Jadi berasal dari dalam diri sendirinya untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, kita sudah berada pada tahap keyakinan kelas. Nah, saya tanya Bapak Ibu, mengapa kita perlu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja?
kita perlu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja yang kita terapkan. Nah, dari sini saya ingin memberikan gambaran Bapak Ibu bahwa mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor. Kenapa kita harus memiliki aturan itu? Kalau kita manut aturan ya Bapak Ibu, mungkin yang pertama takut ditilang. Ya. Kalau kita manut aturan, pasti alasannya karena kita takut ditilang. Ya. Nah, tapi kalau kita keyakinan yang kita buat dari dalam diri kita, kenapa kalau kita mengendarai sepeda motor kok harus pakai helm? Keyakinan kira-kira apa Bapak Ibu? Keselamatan. Jadi perbedaan peraturan dengan keyakinan seperti itu nih Bapak Ibu gambarannya. Keyakinan itu memang berasal dari diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, bukan untuk menyenangkan orang. Nah, di sini kegiatan membuat keyakinan kelas 12 MIPA 4 Bapak Ibu. Di sini saya bersama anak-anak berdiskusi tentang peraturan. Kemudian dari peraturan itu anak-anak merumuskan menjadi suatu keyakinan. Dari peraturan anak-anak dibuat menjadi suatu keyakinan Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada kegiatan menempelkan keyakinan di kelas dari apa yang telah didiskusikan bersama dengan temannya. Jadi di sini dalam membuat keyakinan kelas diharapkan semua warga kelas ikut berpartisipasi dalam mengemukakan apa yang harus diinginkan atau apa yang menjadi impian di kelasnya. Next buku. Itu adalah keyakinan kelas yang telah dibentuk, kemudian refleksi pembelajaran pembuatan keyakinan kelas. Nah, kemarin keyakinan kelas yang telah dibentuk oleh 12 MIPA 4 yaitu berkaitan dengan disiplin waktu. Kemudian disiplin berpakaian dari kelas dari waringan saya 12 MIPA 4 itu memang kemarin masih banyak Bapak Ibu, terutama saat setelah istirahat. Banyak sekali yang masuknya terlambat, kadang sudah lebih dari 15 menit baru masuk ke kelas. Kemudian dari peraturan itu kemudian dibuat keyakinan kelas dan menghasilkan suatu keyakinan kelas bahwa seluruh anggota kelas 12 MIPA 4 harus disiplin waktu. Kemudian disiplin berpakaian juga, menghargai dan menghormati orang lain. Di sini diambil dari contoh kemarin yang didiskusikan itu berkaitan dengan penggunaan HP. Di saat pembelajaran tidak boleh menggunakan HP. Jadi pembelajaran itu harus menghargai orang lain yang sedang berbicara di depan kelas. Kemudian menjaga kebersihan. Terkadang anak-anak itu masih meletakkan sampah di dalam laci mereka. Jadi kesadaran akan kebersihan itu masih kurang. Kemudian bertanggung jawab, dan yang terakhir keyakinan kelas yang telah dibentuk yaitu saling peduli. Next. Nah, ini adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah berupa pernyataan universal Bapak Ibu. Jadi secara umum. Kemudian yang kedua dibuat dalam bentuk positif, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kemarin itu memang dari peraturan ini tadi sama, dan itu yang bersama yaitu bahwa semua perilaku atau semua tindakan itu pasti memiliki alasan tertentu. Murid melakukan sesuatu itu pasti ada alasan Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan bahwa motivasi apa melakukan itu, ada motivasinya. Kemudian dari biasanya yang menjadi ciri khas menanyakan keyakinan itu berarti tindakan-tindakan apa saja nanti setelah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini saya kemarin melakukan hasil nyata dari segi restitusi Bapak Ibu.
mengerjakan tugasnya karena apa. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas, tahapan yang kedua yaitu melakukan validasi tindakan yang salah. Di sini guru menyampaikan bahwa semua itu pernah melakukan, Bapak Ibu. Jadi intinya tidak medeni bocah. Jadi anak itu kadang dengan melakukan segitiga restitusi itu, oh iya, diberi gambaran lain. Iya Mbak, di sini Bu Guru pun kadang juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, kemudian di sini harus menyadari tanggung jawab yang diberikan yaitu berkaitan dengan tugas yang tidak dikerjakan. Next, Bu. Langkah segitiga yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini guru menanyakan apakah akan mengulang kejadian yang sama. Jadi konsep apa itu? Menanyakan apakah akan mengulang, kemudian kalau tidak mengulang, itu langkah yang akan dilakukan apa? Nah, di sini contoh kemarin membuat video berkaitan dengan segitiga restitusi. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum saya masuk ke refleksi.
penghargaan bagi istilahnya, nanti dia merasa sama saja kok dengan yang lain. Kenapa saya harus melakukan hal yang baik kalau kemudian saya tidak mendapatkan penghargaan dari apa yang saya lakukan. Jadi untuk bisa dijelaskan penghargaan seperti apa yang kemudian bisa menyebabkan hal-hal yang berbeda seperti itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan keyakinan kelas ini. Ketika keyakinan kelas itu dibentuk, itu kan membutuhkan proses. Jadi tidak bisa kemudian langsung bisa tertanam di dalam hati anak-anak. Jadi peraturan kelas apakah tetap harus dibuat atau hanya cukup keyakinan kelas saja? Karena peraturan itu menurut saya tetap harus dilakukan supaya ada kontrol dari luar, sehingga ketika anak itu ada harapannya memang semua anak yakin dia tumbuh sendiri, tapi ketika anak itu beranak yang seluruh keluar dari koridornya, harapannya ketika tetap ada peraturan kelas itu menjadi kontrol untuk kelas tersebut. Kembalikan sampai mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi dengan masukan dan pertanyaan. Di sini saya akan coba bahwa penghargaan itu ada positif dan negatif. Nah, yang dimaksud penghargaan atau semacam penguatan, misalkan, oh ini mas bagus, itu mungkin bisa diterima di Bapak. Tapi kalau penghargaan semacam unggalan, oh silakan maju nanti saya kasih permen, itu mungkin penghargaan menurut saya yang mengiyakan. Kalau semacam penguatan, oh iya mas bagus, tepuk tangan, itu mungkin masih dalam hal wajar ya Bapak. Tapi kalau sudah mengarah ke bentuk barang atau apa itu mungkin menyebabkan suatu kurang pas atau kurang baik. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak yang lain? Saya mengaku ini saya melakukan seperti itu. Saya itu dulu di waktu masih sekolah itu mendapatkan penghargaan sering itu dari guru saya. Waktu itu kalau bisa jawab pertanyaan dapat gorengan 100 rupiah. Kemudian kalau pertanyaannya itu sulit saya dapat ramas dan keyakinan kelas tetapi ditolak sama sana. Nah, ternyata setelah saya pelajari dari desiminasi Bu Setianingsih ini, oh keyakinan kelas itu dua arah seperti itu, bukan hanya satu center saja di guru gitu. Selama ini saya tahunya ya sudah saya memberikan keyakinan kelas itu sesuai dengan kesepakatan saya sendiri yang saya terapkan di kelas, kemudian saya ajukan di kelas, tidak ada kesepakatan dua arah tersebut gitu. Makanya saya baru refleksi hari ini, kenapa punya saya ditolak, karena mungkin saya video tersebut hanya mencantumkan satu pokok center yang dijadikan pokok sebagai keyakinan kelas tersebut, yaitu guru atau saya sebagai wali kelas tersebut. Ini sangat membantu saya untuk memperbaiki PMN saya yang masih ditolak banyak sekali, dan ilmu baru juga untuk saya, Bu Setianingsih. Kemudian mengenai budaya positif yang secara luas, punishment dan reward ya Bu. Saya kemarin baru belajar mengenai teori belajar dari, benar sekali Pak Kasir, mengenai teori belajar untuk perilaku behavioristik. Teori ini ada yang mencakup mengenai punishment dan reward. Ternyata saya tahunya itu reward itu ya sudah kasih reward, berarti reward itu kan hadiah ya, hadiahnya sudah bentuk hadiah. Ternyata tidak bisa bentuk kalimat, pintar kamu, berarti kamu cerdas di kelas, iya jawab gitu, atau bentuk senyuman, atau bentuk jempol gitu. Nah seperti itu juga bentuk reward kita kepada anak gitu ya Bu. Nah ini seperti apa ya namanya, kayak saya ditembak ini loh ilmu baru.